akan memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut atau penerbal dengan menerbangkan pesawat udara diantaranya Bonanza, Casa NC212, Heli Bell 412, serta Heli Panther, serta 3 Unmanned Aerial Vehicle atau UAV berupa drone nirawak. Ini merupakan rangkaian acara untuk menyambut HUT TNI ke-80 pada 5 Oktober mendatang, Saudara. Menjelang HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia, puluhan kapal perang TNI Angkatan Laut menunjukkan kekuatan maritimnya di hadapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Presidential Inspection saat on board di kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 yang berlayar, tepatnya saat ini masih sedang berlayar, menuju Teluk Jakarta. Perjalanan Presiden Prabowo diprediksi akan dilakukan selama 2,5 jam. Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama diberikan kepada Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, jabatan Panglima Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategi
Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha. Satuan 71 Sandi Yuda Komando Pasukan Khusus. Batalion Infanteri 328 Dirgahayu Brigade Infanteri 17 Kujang 1 Kostrad. Batalion Infanteri 3303 Dharma Brigade Infanteri 17 Divisi Infanteri 1 Kostrad. Komando Distrik Militer 1504 Ambon, Komando Daerah Militer 15 Patimura. Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut. KRI Dr. Rajiman W. Diodiningrat 992 Satuan Kapal Bantu Komando Armada 1. KRI Karil Satsuit Tubun 356 Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun Koda Eral 4 Batam. Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat Ranai Natuna. Skadron Udara 6 Helikopter Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya. Skadron Pendidikan 102 Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Suci. Depo Pemeliharaan 70 Koharmat AU. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Persiapan penganugerahan pangkat secara istimewa. Penganugerahan pangkat secara istimewa oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Penganugerahan pangkat secara istimewa kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, alumni Akademi Militer tahun 1962, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam Udayana, Asop Kasum Abri dan Kasum Abri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo, alumni Akademi Militer tahun 1972, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Penogoro, Pangdam Jaya, dan Pangkostrat. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan, MPA MBA, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1984, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakasal, Kasum TNI, dan Irjen TNI. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Rohman SE, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1985,
berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangarmabar, Wakasal, dan Kabakamla. Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS MSP, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1988, berupa Marsikal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Dansesko AU, Pangkoops AU2, dan Sekjen Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Lodewijk Pusung, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdiv 1 Pangdam 1 Bukit Barisan dan Asop Panglima TNI. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budi Harto, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Sestama BNPT, Pangdam Jaya, dan Staf Khusus Kasat. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Kasubdit Propaganda BNPT, Karaum BNPT, dan Dirjen Pothan Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surawa Hadi, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Asop Kasat dan Pusenif Pangdam Hasanuddin. Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bonar H. Hutagaul SEMM, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1984, berupa Marsikal Madya TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Askomlek Panglima TNI, Tenaga Pengkaji Lemhanas RI, dan Staf Ahli Panglima TNI. Kolonel Infanteri Purnawirawan Restu Widiantoro MDA, alumni Akademi Militer tahun 1987, berupa Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Danyon 11 Kopassus dan Brig 9 Kostrat dan Irdam Mulawarman. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke mimbar acara. Istirahatkan. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menyampaikan beberapa penghargaan kepada para perwira yang telah berjasa, telah memberi pengabdian yang terbaik selama karirnya. Ada beberapa perwira yang kita beri kenakan pangkat istimewa walaupun mereka sudah pensiun, sebagai pengakuan terhadap sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan kepada negara dan bangsa. Semua perwira ini terus-menerus membuktikan walaupun mereka sudah pensiun, dedikasi, pengabdian terhadap kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat yang sangat berguna, bahkan melebihi
juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dana baktinya dengan baik. Setelah itu yang ingin saya sampaikan kepada komandan-komandan satuan yang menerima penghargaan Sang Karya Nugraha adalah penghargaan dari Kepala Negara, dari Panglima tertinggi, sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga oleh Kesatuan Saudara. Tapi juga ada 3 panglima yang saya berikan juga tanda kehormatan, itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara, utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai. Acara selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi sailing dan flying pass. Selanjutnya kami undang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih, beserta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, hadirin serta undangan yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati dari Kerajaan KRI Dr. Rajina Yedyo Diningrat 992 yang demonstrasi
Ia menggetarkan semua lawan. Mandu habis. Produksi dari industri pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang telah melaksanakan Hadirin yang berbahagia, dimulai dari Divisi 1 akan melintas unsur-unsur dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan penembakan anti kapal permukaan di bawah pimpinan KRI Brawijaya 326. Pelaksanaan segera, assign meriam. Saya ulangi, pelaksanaan segera, assign meriam. Rem FKO, ganti. Ini FKO, aduh, berikan. Ini udah berikan kursi. Kami hormati. Selanjutnya, Divisi 1 akan melaksanakan penembakan. Mari kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 1.
Berikan tepuk tangan yang meriah. Divisi 1 telah melintas yang dapat kita KRI Brawijaya 320 disusul Prima Jaleseva Jayamahe. Adalah divisi 2 yang akan melaksanakan penembakan roket MLRS RM-70 Grad. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari divisi 2. Pada yang berbahagia, dengan bangga, karena kita saksikan Fly Heavy Dogito sangat banyak dari seluruh alutsista kita. Dan hadirin sekalian, mari kita sambut Fly Heavy Dogito. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah dari divisi 3. Kembali dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang merupakan divisi KRI kelas Parcim yang telah melaksanakan demonstrasi penembakan roket bom bawah air dengan jenis RPU 6000 sebagai senjata anti kapal selam. Dipimpin oleh KRI Wiranto 379.
manusia kata yang akan melaksanakan simulasi infiltrasi tes kapal cepat. Infiltrasi ini dilaksanakan dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih dikuasai musuh sebagai pionir dalam operasi-operasi khusus seperti penyingkiran pantai maupun penyingkiran target strategi dan sabotase. Operasi ini sering dilaksanakan pada malam hari. Manusia kata disisipkan dalam kondisi yang harus berenang dari teknik speedboat dengan sailing dalam mencapai pantai musuh. Setelah selesai dalam sebuah operasi, setelah kemudian akan ditunduk dan diajak mengajarkan cara membuat teknik SMK ini adalah kemampuan dari prajurit manusia kata yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serangan musuh serta selanjutnya akan melintas dari divisi ini gabungan dari satuan kapal bantu, satuan kapal patroli, satuan kapal cepat, satuan kapal lancar, dan satuan sipil angkatan laut. Dan di sisi dalam dari 484 hadirin yang kami hormati, telah berencana pada program 629 dan kegiatan disusul oleh kegiatan berlatih 622. Selanjutnya dari sisi terluar dari polis 935. Menggunakan TNI Polri
dari divisi 5. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian dari divisi 6, gabungan dari Satuan Lintas Laut Militer, Satuan Kapal Bandar, dan Satuan Kapal Anti dari Angkatan Laut. Serta akan disusul oleh kapal TNI Angkatan Darat, kementerian, dan lembaga. Selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian KRI Banjarmasin 592. Dalam kegiatan selipas ini, KRI Banjarmasin 592 membawa serta 1.000 pelajar siswa-siswi SMA dan SMK serta masyarakat maritim sekitar Jabodetabek dalam rangka memeriahkan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Presidential Inspection. Terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Neva, Jaya Mang. Belakangnya TNI Tarakan 905. Selanjutnya di sisi keluar melintas KRI Teluk Bimbang 531. Disusul di belakangnya KRI Teluk Kendari 518 dengan membawa pelajar siswa-siswi SMA SMK se-Jabodetabek. Hadirin yang kami hormati, lintas yang kedua, marilah kita sambut Battle Fly with Arrow Formation. Selanjutnya, melintas di hadapan hadirin sekalian, kapal dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, KM Tanjung Gatu. Selanjutnya, Di belakangnya kapal Antri 51 dengan membawa pelajar SMA dan SMK ke Jabodetabek dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Neva, Jaya Mang. selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian, kapal dari KPLB, KM Trisula. Menyusul di belakangnya melintas KP Sanjaya, kapal milik Pol Airi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terimalah salam hormat dari kami dengan meriahkan yel-yel TNI Prima. Masih dari TNI Angkatan Darat, kapal Antri 48 membawa serta siswa-siswi dan masyarakat sekitar Jabodetabek. Selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian KN Antasena dari Badan SAR Nasional. Disusul di belakangnya kapal dari Bea Cukai BC 800. Menyusul di belakang kapal BC 8004, kapal dari KKP KM Orca 2.
dalam kondisi industri perikanan tangkap yang merupakan salah satu faktor vital bagi pangan
berupaya dalam usaha modernisasi dan sertifikasi kapal dan awak kapal perikanan, penanganan isu-isu humanis seperti kondisi kerja yang tidak layak dan potensi perdagangan manusia bagi para awak kapal ikan, baik di dalam negeri maupun di kapal-kapal asing. Di samudra yang luas, ribuan kapal ikan Indonesia berlayar membawa harapan. Berlayar membawa harapan keluarga dari perairan Natuna hingga Laut Arafuru. Presiden Republik Indonesia, seluruh undangan, terimalah salam hormat dari kami. Divisi dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Veva, Jaya Mahir. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian dari Divisi Kapal Selam, dari Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut, KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405. KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405 akan melaksanakan penembakan sinyal piroteknik berupa asap berwarna hijau. Selanjutnya, heli Panther dari bus penerbal akan melaksanakan prosedur medevac atau medical evacuation dengan unsur kapal selam. Hadirin sekalian, demonstrasi medevac oleh helikopter AS-565 MDA Panther dengan tail number Halong Solo 1304. Perlu kita ketahui bersama, medevac atau medical evacuation merupakan salah satu misi operasi yang dilaksanakan oleh bus penerbang dengan menggunakan unsur helikopter, melaksanakan evakuasi personel yang membutuhkan penanganan medis secara cepat di medan yang sulit dilalui oleh kendaraan medis jalur darat. Dan dapat kita saksikan demonstrasi pengangkatan personel. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah demonstrasi medevac dari helikopter AS-565 MDA Panther. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati, telah melintas KRI Cakra 401 dan disusul di belakangnya KRI Alugoro 405 yang telah melaksanakan prosedur medevac. KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam serbu dengan panjang 61 meter dengan kedalaman selam maksimal 500 meter. Torpedo Sun atau Surface Underwater Target. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama karya anak bangsa oleh PT PAL Indonesia. Dalam perkembangannya, TNI Angkatan Laut membentuk satuan-satuan khusus guna melaksanakan tugas-tugas peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare guna mendukung kesuksesan dan kemenangan dalam setiap operasi di laut yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Dipilih dari prajurit-prajurit terbaik, dididik dengan berbagai macam taktik, serta dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Hadirin yang kami hormati,
inilah mereka dalam sebuah demonstrasi simulasi operasi peperangan laut khusus. Disimulasikan, operasi ini dilaksanakan pada malam hari. Diawali adanya signal distress yang diterima dari sebuah kapal dengan nama KM Bravo yang telah dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan berencana akan meledakkan serta menenggelamkannya di perairan Teluk Jakarta guna mengganggu perekonomian nasional serta menimbulkan sebuah teror guna meruntuhkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Dari hasil intercept oleh kapal selam dan drone, diketahui posisi kapal dengan halu 270 dan akan berbelok mengarah ke pelabuhan Tanjung Priuk dengan kecepatan 3 knot. Untuk itu, maka Panglima Koarmada RI memerintahkan Panglima Koarmada 1 untuk membentuk satuan tugas dengan menjadikan KRI Semarang sebagai kapal markas. Koarmada 1 mengirimkan tim siaga tempur atau Fleet Quick Reaction Force yang terbagi atas beberapa tim. Tim Alpha sebagai tim pengaman bergerak dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Pondok Cabe, diinfiltrasikan melalui udara menggunakan pesawat Kasa TNI Angkatan Laut Umar 6208 yang akan melaksanakan terjun tempur laut atau Combat Rubber Raiding Craft, di mana CRS ini merupakan salah satu teknik infiltrasi udara ke laut, di mana personel yang diterjunkan sudah siap dengan perahu karet yang dikemas dalam sebuah kontainer yang akan digunakan sebagai sarana pendekat menuju sasaran. Infiltrasi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari untuk sebuah kerahasiaan. Selain itu juga dikirimkan satu tim lagi dengan nama sandi Tim Bravo. Tim ini akan melaksanakan pengintian taktis melalui lintas permukaan dan bawah air dengan menggunakan wahana subskimmer. Tim Bravo muncul dari arah haluan lambung kanan untuk melaksanakan pengintian taktis. Pengintian taktis ini diperlukan sebagai pemuktahiran data yang akan dijadikan sebagai dasar referensi dalam menentukan keputusan operasi selanjutnya. Tim Bravo adalah tim combat diver lengkap dengan peralatan rebreathernya dengan spesialisasi infiltrasi bawah air, pengentaan atau rekon, sabotase dan underwater demolition. Kita saksikan tim Alpha yang mendekati sasaran dengan menggunakan perahu karet menetapkan posisi sebagai tim pengaman. Tampak dalam simulasi, tim Alpha mendapat serangan dari atas kapal yang dibalas dengan tembakan presisi. Selanjutnya dari kapal markas meluncur tim Charlie yang bertugas sebagai tim serang dengan 2 unit Sea Raider sebagai tim tabir akan melaksanakan tembakan perimeter menggunakan Gatling gun kaliber 7,62 mm yang merupakan jenis senapan mesin putar dengan 6 laras dengan pendorong berdaya listrik yang dapat menembakkan 2.000 sampai 6.000 butir peluru dalam 1 menit. Meluncur cepat dari sektor buritan lambung kanan, tim Charlie bergerak secara taktis dengan file formation mendekati kapal sasaran.
Selanjutnya pada detik yang sama, kita saksikan 2 unit Raider dengan cepat akan merapat ke lambung kiri kapal sasaran untuk melaksanakan boarding ke atas kapal menggunakan tangga Cobra. Momen pada saat melaksanakan boarding atau naik ke atas kapal merupakan titik terlemah dalam rangkaian teknik visit board search and seizure, sehingga perlu adanya tembakan perlindungan sebagai tabir bagi tim pada proses boarding. Sementara di udara bersiap memiliki tugas penjinakkan bahan peledak atau explosive ordnance disposal yang di-dropping dari udara dari ketinggian 3000 feet menggunakan teknik terjun bebas untuk melaksanakan tugas evakuasi dan penghancuran atau disposal bahan peledak yang sudah terangkai menuju tempat aman. Kita saksikan tim Charlie mulai memasang tangga untuk melaksanakan boarding. Sementara di udara, cara perlahan dengan menggunakan parasut akurisi dengan spek parasut tempur jenis klasik, Delta akan melaksanakan ke atas kapal sasaran dengan memperhitungkan kecepatan, arah angin, haluan, dan kecepatan kapal target. Teknik insertion ini membutuhkan jam terjun dan pengalaman khusus untuk mendarat di atas kapal. Apalagi kapal tersebut sedang bergerak dengan landing zone yang sangat sempit, penuh dengan obstacle berupa pipa-pipa dan posisi geladak yang tidak rata. Sementara itu, tim Charlie satu persatu naik ke atas kapal, berusaha menguasai target dan melaksanakan teknik pergerakan yang dikenal passive movement yang dilaksanakan secara cepat dengan variasi gerakan bumping ataupun leapfrog. Speed, silence, menjadi tonggak utama dalam pertempuran jarak dekat atau close quarter battle yang harus dikuasai oleh setiap prajurit pasukan khusus Jalasena. Satu persatu tim Delta mendarat dengan sempurna. Selanjutnya mereka akan melakukan tugasnya dengan berhati-hati. Sementara itu, sebagai unsur bantuan yang bertugas melakukan penyekatan laut selama operasi ini berlangsung, meluncur dari arah haluan sektor depan lambung kanan, bergerak dengan kecepatan 20 knot, 2 unit Sea Raider Vampir yang membawa masing-masing 2 unit jet ski akan melintas dan melaksanakan teknik dropping jet ski, di mana mereka kemudian bergerak menuju perimeter untuk melaksanakan penembakan senjata jenis RPG 40 mm. Sementara dari sektor lambung kanan di udara, tampak 1 unit Helibel dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut akan melaksanakan sebuah teknik pengamanan dengan memberikan bantuan tembakan yang dikenal dengan teknik Dorgan Post dengan menggunakan senjata Gatling Gun 7,62 mm. Dengan kolaborasi serbuan dalam sebuah operasi peperangan laut khusus, yang disimulasikan dalam situasi malam hari dan gelapnya malam. Karakteristik yang unik dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena teknik pertempuran di laut sangat berbeda dengan teknik taktik pertempuran di darat. Disusul berikutnya cannon boat, 5 unit combat boat pendarat cepat pasukan dan 2 unit combat boat jenis katamaran menembakkan senjata jenis Gatling Gun 7,62 mm, merupakan alat utama lintas permukaan yang dimiliki pasukan-pasukan khusus laut yang juga merupakan buatan produksi dalam negeri. Disusul di belakangnya
15 unit jet ski sebagai sarana infiltrasi dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam sebuah misi. Inilah mereka 15 unit jet ski. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, salah satu raiders atau pengemudi jet ski ini adalah putra terbaik tanah Papua yang bernama Buana Regis Pata, yang baru-baru ini menjuarai kejuaraan jet ski internasional World Champion Aquabike di Danau Toba 17 Agustus 2025 dan merupakan juara dunia termuda pada usia 16 tahun. Simulasi demonstrasi peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare ini adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai prajurit-prajurit khusus Jalasena Samudra. Prajurit-prajurit yang dilahirkan dari badai di tengah samudra, dari kegelapan dalamnya Laut Nusantara. Para kesatria yang akan berdiri kokoh menjadi benteng dari tidak akan lebih daripada melihat Pertiwi menangis. Salam hormat kebanggaan dari kami, kesatria-kesatria Trisula Sakti Jalasena Samudra. Hadirin sekalian, telah melintas di hadapan hadirin sekalian Raja Wali Laut Fly. Berjumpa kembali dengan kami, para Raja Wali Laut, yang kali ini akan menyajikan formasi-formasi spektakuler yang akan memeriahkan Hari Ulang Tentara Nasional Indonesia. Melintas dari lambung kanan, membentuk formasi leader benefit. Gerakan yang dipimpin oleh flight leader diikuti dengan kelima flight lainnya. Dan hadirin sekalian, marilah kita sambut Raja Wali Laut Fly with leader benefit. Leader benefit merupakan analogi serangan udara terkoordinasi, di mana pesawat leader menentukan sasaran dan arah serangan, diikuti dengan wingman yang bertugas sebagai cover and support. Leader benefit merupakan bentuk representasi dari visi misi yang tajam dan terarah sebagai formasi penyekatan udara untuk melindungi sektor laut dari penetrasi musuh. Dan selanjutnya, membentuk dua elemen berbentuk formasi dua panah yang mengarah ke depan, memiliki kesan serangan yang simultan. Akan kita saksikan RAF 5 dan RAF 6 akan memecar ke arah kiri dan kanan hadirin sekalian. Dan kita saksikan double arrow formation and breakout. Berikan tepuk tangan yang meriah. Formasi ini memiliki makna kekuatan, keberanian, ketepatan, dan keamanan yang serupa dengan serangan konsentrasi udara ke kapal musuh dari dua arah. Memiliki efek daya hancur lebih bagi pertahanan musuh. Dan mari kita saksikan dua unsur RAF 5 dan RAF 6 akan melaksanakan synchro maneuver. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah. Synchro maneuver diikuti dengan tiga unsur lainnya akan melintas, menghiasi langit biru dengan diakhiri solo manuver yang dilaksanakan oleh flight leader. Rangkaian manuver ini merupakan rangkaian manuver yang berbahaya, digunakan untuk menghindari serangan musuh atau mengejar target yang berbeda secara cepat. Melintas tiga unsur lainnya, berikan tepuk tangan yang meriah. Dan setelah ini akan melintas satu unsur bonanza RAF 1 sebagai flight leader.
akan melaksanakan solo manuver. Hadirin sekalian, berilah tepuk tangan yang meriah. Solo manuver akan melaksanakan lazy air, lazy and lazy. Lazy air merupakan manuver aerobatik yang menggabungkan perubahan arah ketinggian secara halus membentuk angka 8. And again, lazy and lazy. Lazy dari Rafwan. Berilah tepuk tangan yang meriah. Persembahan dari Raja Wali Lautfly. Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan rangkaian manuver spektakuler dari seluruh member Raja Wali Lautfly, dan seluruhnya merupakan dasar manuver taktis aerobatik sebagai sarana untuk melatih smooth energy management dan situational awareness yang sangat penting bagi Raja Wali Muda TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, Rafwan yang sebelumnya melaksanakan solo manuver saat ini yang berlawan dari 5 member Raf lainnya. Dan dapat hadirin saksikan sekalian, 5 unsur bonanza bentuk formasi Aero Formation akan menuju ke Rafwan dengan menampilkan formasi selanjutnya, yaitu formasi 5 versus 1. Berikan tepuk tangan yang meriah Raja Wali Lautfly. Hadirin sekalian, tibalah saatnya kita di penghujung demonstrasi Raja Wali Lautfly, dan sesaat lagi akan melintas di hadapan hadirin sekalian. Dalam susunan formasi yang ketat, Raf akan melesat dalam satu titik dan diakhiri dengan manuver ledakan ke segala arah. Maka dari itu siapkan kamera terbaik Anda, karena sesaat lagi manuver bombastis akan menghiasi langit biru, persembahan spesial dari Raja Wali Lautfly. Perlu hadirin ketahui sekalian, seluruh formasi Raja Wali Lautfly bukan hanya sekedar atraksi, tetapi juga mencerminkan filosofi taktik udara dalam pertempuran laut dan mampu menjadi proyeksi kekuatan di seluruh medan pertempuran. Dan hadirin sekalian, marilah kita saksikan ucapan Dirgahayu ke-80 Tentara Nasional Indonesia dari Raja Wali Lautfly yang diambil secara live dari dalam kokpit. Dari kokpit Raja Wali Lautfly TNI Angkatan Laut, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Terimalah salam hormat kami. Jala Seva Jaya Mae. Hadirin sekalian, terimalah salam dan hormat kami. Bombas, bombas, go! Berikan tepuk tangan yang meriah. Special performance dari Raja Wali Lautfly. Demikianlah rangkaian demo Sailing Pass, Flying Pass, dan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang telah ditampilkan. Seluruh unsur yang melintas merupakan wujud nyata kekuatan maritim Indonesia, baik dari TNI Angkatan Laut, instansi pemerintah terkait, maupun komponen maritim nasional lainnya. Kebersamaan seluruh unsur dalam parade ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta ketertiban Laut Nusantara.
Inilah gambaran nyata semangat Jales Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Sailing Pass ini kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan penghormatan yang telah diberikan. Sekian terima kasih. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, Jales Veva Jaya Mahe. Selanjutnya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta hadirin yang kami berkenan untuk melaksanakan foto bersama di buritan KRI berdiri 992.